Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen politik kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Dr. Mansur Judil. Dan saya Nina Parvati, NPM 2098. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ketahanan nasional. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Suradikta 2005 mengungkapkan bahwa pengertian ketahanan nasional suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta memperjuangkan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam aspek hidup dan kehidupan nasional. Ketahanan nasional atau disingkat TANAS menurut salah satu ahli ketahanan nasional GPHS Suryo Mataraman 1980, definisi ketahanan nasional berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi atau himpunan Lemhanas 1980. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatannya. Sumber politik. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan PKI pada tahun 1969. Lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Tahanan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui menurut konsepsi 1968 dan 1969. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedangkan berdasarkan konsepsi 72, perkembangan selanjutnya rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, dan terakhir GBHN 1998. Dalam dokumen RPJMN 2010-2014 tentang dalam peraturan. Perkenalkan, nama saya Gusta Imade Februari, NPM 2010-27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika dan tantangan
ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1945 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Lembaga Ketahanan Nasional dalam kajiannya menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh alias rapuh. Kesimpulan ini diambil berdasarkan pengkajian pengukuran ketahanan nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan 847 indikator. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai efisiensi Agensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan. Ketiganya menghasilkan 3 wadah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional itu dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astaga. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara atau pendekatan di dalam memperoleh ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan kata ini juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal ini menjadikan ketahanan nasional sebagai konsep khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astaga Gatra. Pemikiran tentang Astaga Gatra dikembangkan oleh Lemhanas bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur. Ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astaga Gatra. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam membela negara non fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya sebagai berikut. 1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non formal. 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak melaksanakan kehendak dalam memecah masalah bersama. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara dan melestarikan. Berkarya menyatakan untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Berperan aktif dalam ikut mengulangi ancaman, terutama ancaman non militer, misalnya terjadi sukarelawan dan bagian. Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkap pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sebuah pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Astaga Gatra terdiri dari 3 trigatra, alamiah dan pancagatra. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah dan perlu gatra. 1. Gatra letak kebudayaan kedudukan geografi. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Dan 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan.
Model Astragata merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini, serta memanfaatkan segala kekayaan alam yang didapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini menggunakan hasil pengkajian lembaga ketahanan nasional. Adapun penjelasan dari masing-masing gatra terdiri dari 3 unsur alamiah dan 5 unsur sosial. Sebagaimana tadi diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak sesuai harus memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang Pertahanan Negara itu